Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kemarin kita sudah membahas tentang perbincangan ya, komunikasi antara Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk memberitahu ya, bagaimana kemudian Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Maka kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk apa? Menyembelih 4 ekor burung ya, dicincang, kemudian masing-masing potongannya itu ditaruh di gunung-gunung yang banyak di situ ya, terpisah. Nah kemudian Allah perintahkan untuk manggil burung itu, dan kemudian burung itu menuju pada Nabi Ibrahim. Hidup lagi burungnya ya. Nah kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang satu ayat yang kalau kita kaji lebih dalam, ayat ini sebenarnya ayat tentang bisnis ini ya. Ini ayat tentang bisnis. Siapa di sini yang pengen punya usaha, punya bisnis? Pengusaha siapa? Ada yang pengen jadi pengusaha? Ngatung siapa? Ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas 1.000 orang berarti ya. Ingin jadi pengusaha? Yang nggak mau jadi pengusaha siapa di sini? Yang profesinya pengen yang lain siapa? Ada? Yang pengen jadi pemain bola, yang pengen jadi tentara, yang pengen jadi polisi, yang pengen jadi ya apa gitu, ada? Tapi kebanyakan pengen jadi pengusaha ya. Ayat ini nih, kalau kalian pengen jadi pengusaha, ini ayat ini luar biasa, harus jadikan pedoman buat kalian semuanya ya. Gitu. Jadi ini ayat tentang bisnis ini. Makanya kemudian di dalamnya ada angka ya. Kan jarang ya ayat yang menyebutkan secara jelas angka-angka. Kalau bisnis itu kan hitung-hitungan, benar nggak? Benar ya? Bisnis itu kan hitung-hitungan. Kita nih misalkan jualan beras, kita beli beras ya 100.000 misalkan gitu ya, 10 kilo 100.000. Kemudian kita jual kan harus lebih dari 100.000 supaya kita mendapatkan keuntungan ya. Kalau kita beli beras 100.000 kemudian kita jual
kurang dari 100.000 kita rugi nggak? Rugi. Gitu. Makanya bisnis itu harus teliti angka-angkanya. Ya, kalian kalau ingin jadi pengusaha, kalian harus teliti angka-angka. Nggak boleh salah. Kalau salah bisa terjadi apa? Kerugian. Kalau terus-menerus rugi, maka bisa bangkrut. Ya. Makanya kemudian perhatikan di ayat ini ada angka. Allah cantumkan angka-angka. Makanya Bapak sampaikan ya pada kalian bahwa ayat ini ayat tentang bisnis. Bagaimana kemudian kita mendapatkan angka-angka? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Kata Allah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi bahasa Al-Quran itu bahasa yang memiliki kandungan sastra yang tinggi, puitis. Kalau bahasa kita puitis, tapi mengandung makna yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan ya pada masa di mana orang-orang yang hidup pada masa itu memiliki kesusastraan yang tinggi, senang bersyair, ya, senang bersyair, senang pantun, kalau bahasa Indonesianya, gitu. Bahasanya tinggi mereka, ya. Makanya kemudian Al-Quran itu diturunkan dengan kelebihan kesusastraan yang tinggi. Bahasanya bahasa sangat puitis. Ya. Apa yang Allah sampaikan tadi, perumpamaan, Allah umpamakan itu. Bahasa-bahasa seperti itu tidak langsung, tetapi Allah umpamakan. Ya. Apa yang Allah umpamakan? Allah umpamakan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Apa menafkahkan hartanya di jalan Allah itu? Dia punya uang, kemudian uang itu dia bagi, dia keluarkan, dia infakkan, dia sedekahkan, dia keluarkan zakatnya. Ya, ini nih. Apa ada barang nggak? Itu sajadah, coba lihat. Sajadah. Ini sajadah, ini kan satu. Ya, satu sajadah. Punya nilai nggak ini? Kalau dirupiahkan berapa ini? Kurang lebihnya aja. Berapa? 10.000. Atau kita ambil 100.000 lah ya. Oke ya, 100.000. Ya, kemudian ini kita kasihkan, ya, nih kita kasihkan, ini Gibran, ini untuk kamu, ya, nih dikasihkan ke Gibran, nih, ya, perhatikan, kemudian apa nih, kamasali habbatin, gitu ya, itu seperti
Perumpamaan apa? Satu apa? Habbah itu apa? Satu biji. Tuh. Allah ibaratkan kayak tanaman gitu. Kenapa? Karena dia akan tumbuh. Allah ibaratkan biji, kemudian ini kayak biji. Ya, ini saya lagi nandur. Nih, nandur satu, ya. Kemudian ambatat sab'a sanabil. Ketika kemudian saya kasih nih, set gitu, itu ibarat biji. Nanti dari biji ini akan tumbuh. Tumbuh apa? Sab'a sanabil. 7 bulir. Nih 7. Nih 7 seperti ini. Ya. 1 kali 7 berapa? 1 kali 7 berapa? 7. Ya kan? Jadi 1 ini jadi 7. Oke ya. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari masing-masing 7 tadi, nih 1, 2, 3, 4. Kebayang ya. Nih tanam biji, kemudian tumbuh 7, ya, nih 7 nih. Dari masing-masing 7 ini yang tadi nih, kalian bayangkan, ya, kayak daun begitu, ya. Dari masing-masing 7 ini, masing-masing Allah tumbuhkan berapa? 100. Artinya apa? 7 kali berapa? 7 kali 100 berapa dapatnya? 700. Artinya kalau saya sedekah ini 1, nanti Allah akan tumbuhkan 700 kali lipat dari ini. Ya. Itu untuk mempercepat kalau kalian pengen jadi orang kaya. Ya. Ini ayatnya. Ini sebenarnya ayat nih ya. Ini ayat untuk menunjukkan pada kita semuanya bagaimana cepat jadi orang kaya. Ya. Bayangin aja, 1 kemudian Allah ganti berapa? 700. Makanya tadi angka 1. Kemudian dari 1 Allah akan tumbuhkan berapa? 10. Berapa? 7. Ya. Kemudian dari masing-masing 7 itu berapa? 100. Jadi berapa? 700 kali lipat. Ya. Gitu. Wallahu, dan Allah yudha'ifu apa? Akan apa? Melipat gandakan. Jadi ternyata bukan hanya 700 kali lipat saja yang nanti akan kita terima, tetapi lebih dari 700 kali lipat. Kepada siapa Allah akan memberikan tadi lebih dari 700 kali lipat? Liman yasha. Kepada orang-orang yang Allah kehendaki, tergantung keikhlasannya. Semakin ikhlas, semakin banyak yang akan Allah berikan pada kita. Ya. Ini ayatnya. Kalau kalian menjadi orang kaya, banyak infak, sedekah. Nggak percaya, buktiin aja. Ya. Nah, kalau kalian punya uang, ya bagi. Nanti datang lagi. Datangnya tuh bukan lebih kecil, lebih gede, gitu ya. Makanya itu 700 kali lipat kan. Nanti infak lagi, datang lagi. Ya. Benar tak payah buktikan aja. Ya. Ini ayat, ini Quran, bukan kata saya, ini Gusti Allah loh yang bilang. Ya, dan Allah itu kan yang memberi rezeki. Benar nggak? Kita yakin nggak Gusti Allah itu Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki?
yang memiliki rezeki yang di-share, dibagi ke seluruh makhluk. Allah ngasih tahu gimana caranya supaya Allah ngasih rezeki kepada seseorang, ini caranya. Ya, makanya jadi orang yang dermawan, suka memberi. Nanti kita dapat lagi. Jangan khawatir. Dari mana Pak? Ya itu urusannya Gusti Allah itu. Ya, benar nggak? Itu ya. Karena rezeki itu adalah sesuatu yang gaib. Ya, tidak bisa diprediksi rezeki. Ya, benar nggak? Gimana caranya kemudian kita dapat uang? Ini kebanyakan orang berpikirnya gimana? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Kerja. Benar nggak? Ini ya cara berpikir kebanyakan orang kan begitu. Pak, kalau ingin dapat duit, penghasilannya kerja Pak, benar nggak? Benar, kerja. Apa namanya? Kalau kita pingin nih levelnya ya dapat misalkan nih ya jauh lebih banyak penghasilan dari orang lain, maka kita harus apa? Harus apa? Kerja apa? Lembur, benar ya? Kerja lembur itu dari pagi sampai apa tuh? Sampai malam, benar ya? Kayak gitu. Benar? Jadi Pak, kalau kita pingin punya banyak duit melebihi orang lain, maka kerjanya dari pagi sampai malam. Benar? Benar nggak kayak begitu menurut kalian? Benar nggak? Benar. Semakin kemudian kerjanya lama, semakin banyak duit gitu ya? Benar? Benar nggak logika kayak gitu? Benar nggak? Siapa yang kemudian berpikir kayak gitu, coba ngacung. Ya, kita tes aja coba ngacung. Nggak apa-apa, kita tes ya, kita buktikan. Siapa yang begitu? Ada yang kayak gitu? Atau ada yang lain? Ada yang lain, logikanya seperti apa? Ini penting nih ya, karena kalian pengen jadi orang kaya kan? Kalian pengen jadi orang kaya? Pengen nggak? Orang ragu begitu. Pengen nggak? Pengen. Siapa yang nggak pengen? Pengen semua ya? Sepakat ya? Ini Bapak kasih tahu caranya. Ya. Oke, pertanyaannya balik lagi tadi ya, benar nggak sih semakin kita lama bekerja, kemudian kita semakin banyak mendapatkan uang? Benar nggak? Benar? Benar? Oke, kita buktikan. Ya, ini kebanyakan orang kan berpikirnya begitu. Ya. Padahal belum tentu seperti itu. Dalam Islam ini nih ayatnya. Bagaimana kemudian Allah dia berkehendak untuk memberikan rezeki kepada kita. Oke ya. Jadi tadi logika yang pertama tadi, semakin lama bekerja, dan ditambahin ya tadi yang Uri tadi, semakin berat bekerja itu penghasilannya ya lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa-biasa aja. Ada apa dengan itu tuh? Ya, kenapa kok bisa begitu ya? Kalian baru sadar ya? Makanya jangan mau jadi pekerja pabrik. Ya, ini kalian nih nanti kalau dewasa, ini punten gitu ya, bukan merendahkan, bukan. Kalau kalian pengen jadi orang kaya, jangan jadi pekerja pabrik. Kalau nih hanya kerja gitu nggak akan kaya. Bukan merendahkan puntennya, ini bukan. Ya, tapi pikiran kalian harus jauh ke depan. Saya harus jadi pimpinan, saya harus tinggi. Itu ya. Ya, kalian harus punya ilmu. Jadi orang yang berilmu. Allah janji ketika
nih orang itu beriman, bertakwa pada Allah, berilmu, Allah akan tinggikan derajatnya. Artinya apa? Kerjanya nggak usah lama-lama, nggak usah capek-capek, tapi Allah berikan rezeki yang banyak.